Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program Pendidikan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas mata kuliah Manajemen Pendidikan TK dengan kode PAUD 4303 dengan topik Strategi Marketing Lembaga PAUD yang Kreatif. Baiklah pemirsa, kita mulai pembahasannya. Promosi merupakan upaya memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen agar mau menggunakan produk atau jasa tersebut. Lembaga pendidikan anak usia dini yang menawarkan jasa pendidikan juga perlu dipromosikan kepada para orang tua, khususnya yang mempunyai anak di bawah usia 5 tahun atau balita. Lembaga PAUD perlu melakukan promosi dengan tujuan yang pertama, memberitahukan kepada publik bahwa ada lembaga PAUD yang menerima pendaftaran murid baru. Yang kedua, memberitahukan bahwa lembaga PAUD tersebut mempunyai keunggulan tersendiri. Yang ketiga, memberikan penjelasan kepada orang tua yang sedang mencari informasi tentang lembaga PAUD. Yang keempat, mengundang publik yang lebih luas untuk menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD tersebut. Dan yang kelima, mempertahankan eksistensi lembaga PAUD agar selalu dapat berkompetisi dengan lembaga PAUD lainnya. Piringnya kurang ke tengah. Aku geser ya. Boleh. Hati-hati ya sayang, hati-hati pecah ya sayang. Iya. Bunda, piringnya bukan yang ini. Nanti pecah, aku belum bisa yang ini. Nah, makanya kakak sekolah biar cepet pintar dan bisa makan sendiri ya. Iya. Setiap ibu rumah tangga yang mempunyai anak balita tentu ingin memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sejak dini. Namun, seringkali mereka tidak mengetahui kemana harus menyekolahkan anaknya. Bunda, sepertinya Pelangi sudah ingin sekolah. Kan sudah 4 tahun umurnya. Tapi sekolah mana yang pas buat Pelangi? Ya, sekolah PAUD itu dia Bunda. PAUD yang mana? Yang ke rumah kita saja Bunda, biar Bunda bisa mengantarnya setiap hari. Oh ya Pak, kemarin Bunda dapat brosur tentang PAUD. Sepertinya deket deh sama rumah kita. Coba ambil brosur Bunda, Papa mau lihat. Bentar ya. Ini Pak brosurnya. Nah, seperti ini cocok buat sekolah Pelangi. Brosur adalah alat promosi yang terbuat dari kertas yang di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan penawaran mengenai jasa atau produk. Brosur berupa selebaran cetak yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi. Kelebihan penggunaan brosur adalah tidak terdapat batasan penggunaan ruang dan dapat dibagikan secara cuma-cuma, secara langsung kepada target sasaran atau melalui pos dengan biaya relatif murah. Sedangkan kelemahannya adalah tidak semua orang mau membaca informasi dalam brosur secara lengkap dan apabila pesan yang disampaikan terlalu sedikit, maka akan terlalu banyak ruang yang kosong dalam brosur. Yang terpenting dalam brosur adalah informasi mengenai layanan produk atau jasa yang ditawarkan, lembaga yang menawarkan, tata cara atau prosedur mendapatkan layanan tersebut, keuntungan atau manfaat mendapatkan layanan tersebut, serta bila memungkinkan harga atau biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan layanan tersebut. Brosur ini merupakan salah satu bentuk promosi yang disenangi organisasi penyedia jasa atau produk karena pembuatannya relatif mudah,
Biayanya relatif murah dan dapat dibagikan langsung kepada konsumen. Agar penggunaan brosur efektif untuk promosi, tips berikut dapat kita praktekkan. Pertama, buatlah brosur semenarik mungkin. Karena waktu yang digunakan untuk membaca brosur sangat singkat, maka pilihlah informasi yang penting saja dan pilihlah warna dan tata letak yang menarik agar orang mau membacanya. Lebih baik apabila disertai penawaran dengan keuntungan bagi orang yang mengambil tindakan lebih cepat. Kedua, tetapkan target marketnya. Jika tidak tepat pada sasaran, penggunaan brosur hanya akan membuang uang secara percuma saja. Pastikan bahwa Anda memiliki daftar target market beserta dengan ciri-cirinya sebelum kita merancangnya. Ketiga, sebar brosur ke target market yang tepat, misalnya dalam seminar, pameran, atau sebar brosur di kompleks perumahan yang sesuai dengan target market Anda. Brosur dapat pula disisipkan ke dalam surat kabar atau tabloid. Yang keempat, berikan 3 brosur kepada kenalan atau teman Anda. Apa kabar? Baik, Tumben kemari. Ada apa, Bu? ini saya ingin membagikan brosur dari sekolah kami, karena sekolah kami sedang menerima murid baru. Bu, kenapa saya diberikan 3 buah brosur? Satu saja sudah cukup. Iya, 1 buah brosur untuk ibu. Jika ibu ingin menyekolahkan anak ibu, suatu saat brosur ini bisa dijadikan referensi. Dan kami meminta tolong pada ibu, apabila ada teman yang membutuhkan brosur ini, ibu dapat memberikannya kepada teman tersebut. Dengan demikian, ibu telah melakukan 2 kebaikan sekaligus. Yang pertama menolong saya, dan yang kedua membantu teman ibu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, Bu. Selalu lakukan uji dan ukur. Selalu lakukan pengujian sebelum melakukan penyebaran secara masif, baik pengujian pada materi brosur, target market, dan metode penyebarannya. Cara pengujian cukup sederhana. Mintalah beberapa orang yang menjadi target market kita untuk melihat dan mengomentari brosur yang kita buat. Jika mereka tertarik dengan brosur yang kita buat dan mau menggunakan jasa kita saat itu juga, maka bersiaplah untuk menyebarkannya secara masif. Setelah penyebaran dilakukan, selalu ukur tingkat keberhasilan penyebaran brosur tersebut. Jika ada yang kurang jelas, maka harus dilakukan pembenahan agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Bentuk promosi yang kedua, yang biayanya relatif murah, adalah menggunakan poster. Poster merupakan satu bentuk seni komunikasi, perhubungan, dan pengiklanan yang berfungsi sebagai pengumuman, pemberitahuan, dan pengiklanan. Poster harus dapat menarik perhatian orang ramai serta dapat menyampaikan pesan dengan jelas, cepat, dan berkesan. Kelebihan penggunaan poster adalah dapat dipasang pada tempat yang sesuai dengan target sasaran dan di tempat-tempat umum. Sedang kelemahannya adalah singkatnya waktu yang digunakan orang untuk melihat poster tersebut. Waktu calon konsumen membaca poster lebih singkat dibandingkan dengan membaca brosur karena poster tidak dibawa pulang dan hanya menempel di dinding. Oleh karena poster harus berisi informasi yang singkat, jelas, bermakna, dan menarik, baik warna maupun tata letaknya. Untuk membuat poster yang bermutu, dapat mengikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama, pesan yang singkat, jelas, dan mengandung satu tema saja. Yang kedua, mempunyai tata letak yang dinamis. Yang ketiga, warna yang berkesan. Keempat, ilustrasi menarik dan sesuai dengan tema. Kelima, asli atau original dan unik. Dan yang keenam, berisi kata-kata yang dapat mempengaruhi pembacanya. Sarana promosi yang ketiga adalah iklan di media massa.
Iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seseorang pembeli potensial dan mempromosikan penjualan suatu produk atau jasa untuk membujuk para konsumen agar mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut. Iklan mengambil peran penting dalam yang pertama, membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu lembaga dan produk atau jasa yang dihasilkan melalui proses sosialisasi yang terencana dan tertata dengan baik. Yang kedua, membentuk publik opini yang positif terhadap lembaga dan produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk atau jasa konsumsi dan perusahaan yang menghasilkannya. Dan yang keempat, menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas, sehingga dapat terbentuk pemahaman dan pengertian yang sama terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Bentuk promosi yang tak kalah menarik adalah menampilkan anak-anak TK menari, menyanyi, dan kegiatan seni lainnya dalam acara panggung gembira. Acara ini biasanya diadakan pada akhir tahun pelajaran sebagai tanda telah berakhirnya masa 1 tahun pendidikan. Acara ini juga bertujuan menunjukkan kemajuan anak dalam berkesenian kepada para orang tua. Selain itu, acara ini dapat tepat untuk mempromosikan lembaga PAUD yang bersangkutan kepada calon orang tua murid. Apabila hendak dijadikan ajang promosi, maka acaranya harus berupa panggung terbuka, yaitu siapa saja boleh datang melihat acara tersebut. Umumkan rencana mengadakan acara panggung ini ke seluruh warga masyarakat di sekitar sekolah. Dengan demikian, akan banyak orang tua yang ikut menonton meskipun anaknya tidak terlibat dalam acara tersebut. Apabila keuangan memungkinkan, dapat pula memanggil artis yang sudah terkenal agar acara panggung lebih menarik bagi pengunjung. Bentuk promosi lainnya yang dapat menarik animo masyarakat adalah dengan mengadakan perlombaan-perlombaan untuk anak usia dini. Perlombaan ini harus bersifat terbuka, yaitu siapapun dapat mengikutinya asalkan usianya memenuhi syarat, yaitu 5 tahun ke bawah. Jangan lupa mengumumkan rencana perlombaan tersebut ke seluruh warga di sekitar sekolah agar mereka tertarik mengikut sertakan anaknya dalam perlombaan. Inilah dia prestasi dari TK Negeri 1 Pembina Depok. Pemberian hadiah Sediakan hadiah bagi para pemenang lomba. Apabila memungkinkan, libatkan pejabat setempat agar mendapat dukungan. Cara lain mempromosikan lembaga PAUD adalah dengan mengadakan karnaval yang diikuti oleh anak-anak lembaga PAUD yang bersangkutan. Karnaval ini biasanya diikuti anak-anak dengan antusias dan gembira.
Selain memberikan suasana baru bagi anak-anak, karnaval juga dapat membangun rasa cinta tanah air dan percaya diri dalam diri anak. Mempromosikan lembaga PAUD sangat penting dalam rangka menarik minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke dalam lembaga PAUD yang bersangkutan. Promosi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan keberhasilannya tergantung dari kreativitas orang-orang yang terlibat dalam upaya promosi tersebut. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan topik strategi marketing PAUD yang kreatif. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu!